Kita lanjut yang pelajaran ke-19 halaman 46. Babu mansubatil asma. Berarti kita sudah selesai dari marfu'at. Semua kata yang dirofa' sudah kita pelajari. Di mana Ustadz rangkumannya? Di awal bab marfu'at. Antum lihat di situ terkumpul. Ada fa'il, apalagi? Naibul fa'il, lalu apalagi yang rofa'? Mubtada dan khobar, lalu isim kana, khobar inna, lalu apa lagi? Sudah? Ditambah tawabi'nya ya. Tawabi' ada 4, apa tawabi' tadi? Na'at, atof, taukid, badal. Dihafalkan ini. Tawabi' itu apa tawabi'? Para pengikut. Para pengikut ada 4. Siapa saja para pengikut? Na'at, atof, taukid, badal. Nggak tahu serah antum singkatnya gimana. Diacak hurufnya biar diingat. Tapi saya ingatnya na'at, atof, taukid, badal. Gitu ya. Tawabi ada 4 ini. Na'at, atof, taukid, badal. Sekarang kita mulai masuk babu mansubatil asma, isim-isim yang dinasabkan. Siapa saja? Al-mansubatu arba'ata asyar. Yang dinasabkan ada 14 jumlahnya. Tapi ini singkat-singkat kok pembahasannya. Wahiyal maf'ulu bihi. Disebutkan satu persatu baru dirinci nanti. Wal masdaru wa dzarfuz zamani wa dzarful makani wal halu wat tamyizu wal mustathna wasmula wal munada wal maf'ulu min ajlihi wal maf'ulu ma'ahu wa khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha. Ada 14 totalnya yang akan dirinci masing-masing sebentar lagi. Wattabi'u lil mansubi, sama. Nasab juga punya 4 tawabi'. Siapa saja? Wa huwa arba'atu asya, yaitu an-na'tu wal 'atfu wat taukidu wal badalu. Tadi kita bilang kalau tabi' itu ngikut hukum yang diikuti. Imamnya sujud ikut sujud, imamnya rofa' ikut rofa', imamnya nasab ikut nasab. Makmum seperti itu. Jelas ya? Baik, na'at, atof, taukid, badal ini juga termasuk mansubat. Kita lanjutkan dengan memperinci masing-masingnya. Beliau di sini ngasih contoh satu persatu, tapi lebih baik nanti kita bahas. Yang Ustadz Fida ini kan ngasih contoh satu persatu. Nah, masing-masing ini nanti ada lagi. Ya. Akan ada lagi. Jadi mending kita langsung bahas di halaman 48 daripada ngulangin 2 kali. Masing-masing kok dibahas kok ya. Babul maf'uli bihi, kita rinci sekarang pelajaran 20. Sebenarnya Ustadz Fida ini mengarang kitab yang tasjir ini, yang bagan ini dibagi jadi 30 bab, 30 dars ya. Muqaddimah Ajrumiyah ini dibagi jadi 30 oleh Ustadz Fida. Yang alias 1 dars itu bisa antum ajarkan 1 kali pertemuan. Misal Anda sudah dalam kategori mumpuni untuk mengajar. Sudah mumpuni untuk mengajar, maka kemudian Anda mengajarkannya ini lebih baiknya, normalnya 1 pertemuan 1 dars. Ini antum lihat 1 dars itu antara 2 halaman atau 3 halaman atau paling banyak mungkin 4 di sini. Itu kan ada tulisan dars ini ya, yang warna hijau itu kelihatan. Ad-darsu al-ishrun, pelajaran ke-20. Nah, maka dengan 30 pertemuan buku ini khatam, seharusnya 30 pertemuan. Kita ngejarnya berapa pertemuan ini? Sekarang pertemuan ke-7 ya, hari Ahad. Niatnya pengen khatam sekarang, ternyata nggak bisa. Mungkin nambah 1 atau 2 hari, maksimal 2 hari tapi ya. Paling maksimal hari Selasa wis kejar, bisa. Lalu kita tutup dengan pembacaan matan. Lah waktu baca matan antum nggak boleh ngantuk dikit hilang riwayatnya ya. Oke, jadi bacaan matan diulang dari awal sampai akhir. Terus cuman baca doang ya. Nita ini satu persatu semuanya dibaca teksnya. Setelah itu pengijazahan sanad selesai gitu. Dan sanadnya itu bisa antum ambil yang lebih tinggi. Sanad saya itu sanad rendah. Sanad rendah ya. Jadi antum bisa ngambil ke yang lebih tinggi, nanti saya arahkan kemana gitu. Kita lanjut. Tapi nggak penting. Sanad itu zaman sekarang itu nggak terlalu penting.
untuk sanad itu ya. Kecuali sanad Quran itu penting. Hafalan Quran, sanad qiraah itu penting. Dia harus lewat sanad. Kalau yang lain-lain sudah tidak diperlukan. Dulu itu sanad dipakai untuk mengetahui hadis ini sahih atau dhaif, atau palsu atau hasan. Digunakan untuk itu karena di tengah sanadnya ini ada orang yang tidak bisa dipercaya ini. Hadisnya berarti palsu. Sekarang tujuan itu sudah tercapai atau tidak? Sudah tercapai. Kita sudah tahu ini hadisnya sahih atau tidak, ya kan? Sudah tidak perlu lagi, apalagi jarak antum dengan Rasulullah terlalu jauh. Mau diteliti satu-satu itu per generasi selama 1400 tahun, sulit. Karena sudah cukup sanad sampai Imam Bukhari itu sudah, ya itu yang kita cari, diteliti di situ aja. Jadi para ulama bilang ya pengijazahan sanad ini memotivasi murid, menambah semangat. Juga Syekh saya bilang, Syekh Abdul Al-Habar, untuk tabarruk yang syar'i, mencari barokah dari sanad dengan cara yang syar'i tadi. Kita lanjut, babul maf'uli bihi. Bab maf'ul bih. Apa maf'ul bih? Bahasa Indonesianya objek. Wa huwal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Isim yang saya sudah bilang dulu selalu definisi adalah kumpulan dari syarat. Syarat pertama harus isim, al-mansub. Syarat kedua harus nasab. Syarat ketiga harus yaqa'u bihil fi'lu, fi'il terjadi padanya. Saya tulis di sini ya. Terjadi padanya suatu fi'il, perbuatan atau kata kerja. Nahwu, contohnya darabtu Zaidan, aku memukul Zaid, berarti perbuatan Zaid, perbuatan memukul terjadi pada seorang Zaid. Raqibtul farasa, aku menunggangi kuda, perbuatan menunggangi terjadi kepada kuda. Objek yang terkenai pekerjaan biasa disebut penderita. Penderita. Wa huwa qismani, ada dua jenis objek. Zahirun, yang pertama zahir, wa mudmarun, dan dhamir. Seperti biasa sebelumnya sudah kita bahas. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu, semua isim selain dhamir pasti zahir. Wal mudmaru dhamir, apa dhamir? Kata ganti. Berarti semua isim selain kata ganti pasti apa? Zahir. Selain itu pasti dhamir. Wal mudmaru qismani, ada dua jenis dhamir. Muttasil, tersambung, wa munfasil, terpisah. Fal muttasilu itsna asyar, yang tersambung penulisannya ada 12. Wahia darabani, darabani. Huruf ya di situ adalah dhamirnya. Darabana, darabaka, darabaki, darabakuma, darabakum, darabakunna, darabahu, darabaha, darabahuma. Ntar ini agak, kalau gini kedengar nggak? Kurang ya? Gini? Saya sempat pernah dengarkan rekamannya ada yang kayak gresek-gresek dikit gitu ya. Wa darabahum, wa darabahunna. Ini kan ada kayak gresek dikit itu. Itu muncul di rekamannya. Nggak apa-apa tapi. Takut nggak nyaman yang dengar. Ini yang saya warnai kuning adalah dhamir yang tersambung. Nulisnya disambung atau tidak? Disambungkan ya. Wal munfasilu, terpisah. Itsna asyar, ada 12. Wahia, ditulisnya terpisah. Iyaya, wa iyana, wa iyaka, wa iyaki, wa iyakuma, wa iyakum, wa iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Contohnya di surat Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu. Oke, kita tulis ya di contoh surat Al-Fatihah berikut ini. Iyyaka na'budu. Kepadamulah kami menyembah. Kepadamu. Ini adalah dhamir engkau. Ini jenis dhamir apa? Muttasil atau munfasil tadi? Munfasil, disebut terpisah. Ada dhamir yang disebutnya tersambung. Kalau disambung jadinya na'buduka.
Kalau disambung ditaruh di belakangnya na'buduka. Artinya sama, engkau. Terus apa bedanya Ustadz kok nggak pakai na'buduka? Iya, ini rahasianya adalah sesuatu yang harusnya di belakang. Ketika dipindah di depan, maka bermakna pengkhususan. Yang harusnya di belakang, ditaruh di depan maknanya pengkhususan. Khusus hanya kepada engkau kami memberikan peribadatan. Ada makna tauhid ya di sini ya. Tidak ada antum temukan ini dicari di kamus, tidak nemu. Makanya di versi terjemahan Indonesia apa? Hanya kepada engkaulah. Di mana kata hanya di situ? Enggak ada. Dipahami dari siaknya di ilmu balaghah dan usul fikih memberi makna pengkhususan. Sesuatu yang harusnya di belakang ditaruh di depan memberi makna pengkhususan. Itu faedah saja tambahan. Baik, ini adalah barusan domir-domir objek. Dulu pernah saya tulis di mana ya? Coba saya cari di kamus jilid 2 ini. Kalau nggak salah ada domir objek. Bentar. Nggak ada ya. Domir objek. Sepertinya tidak ada ya. Domir objek. Kalau di tabel tasrif yang dulu saya kasih tunjuk ada. Mana ini tabel tasrifnya? Tabel tasrif. Antum lihat di tabel tasrif berikut. Tapi ini full bahasa Arab ya. Nah ini. Hu huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna ya sukun na. Itu huwa huma hum yang itu ya. Huwa huma hum hu huma hum. Ha huma hunna. Ini domir tersambung. Ka kuma kum ki kuma kunna ya sukun dengan na. Urutan yang antum kemarin hafalkan huwa huma hum ya itu ya. Hiya huma hunna. Ujungnya seperti itu. Kalau yang domir orang ketiga awalannya huruf apa? Ha semua. Hu huma hum. Ha huma hunna. Kalau yang domir orang kedua kaf semua ya. Ka kuma kum ki kuma kunna. Lakum dinukum. Waliyat itu domir tersambung. Tapi bukan sebagai objek. Bisa buka juga untuk selain objek. Kemudian kalau misalnya mau dijadikan domir terpisah, tinggal ditambahi kata-kata iya. Selesai. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Tinggal ditambahi iya. Iyakum. Iya, ya. Yang ini dibaca iya, ya nanti ya. Iya, nah. Kalau pakai metode kuno, ya dihafalin yang tadi semuanya. Dulu kalau syekh saya nyuruh harus dihafalin ini. Dihafalin iya, ya, iya, nah, iya, itu dihafalin. Atau dengan urutan tadi. Huwa, huma, hum ya. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Terus ya. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iya, ya, iyana, gitu. Seperti terlihat di berikut ini kok saya pengen kasih lihat gitu. Kalau ada ini tasrif 20 jam ya ini domir. Domir ada dua, ada munfasil, ada muttasil seperti terlihat di layar ya. Nah, ini adalah yang domir munfasil. Iyahu. Coba dibaca deh ini bersama-sama ya. 1, 2, 3 dengan nada tadi. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, iyana. Gitu ya. Ya sederhana seperti itu. Nanti kalau mau dijadikan domir tersambung, kata iya dibuang. Hu huma hum, ha huma huna. Huruf iyanya ini dibuang. Tinggal na saja. Kalau jadi domir tersambung. Penting paham konsepnya dulu. Kita lanjutkan dengan materinya. Jadi objek itu bisa berupa domir, bisa juga selain domir. Contoh di sini.
Raqibtul farasa. Contoh yang zahir. Objeknya adalah kata al-farasa. I'rabnya apa? Rafa, nasab, jar, jazm? Nasab, al-farasa. Darabtuka. Mana objeknya? Atau lihat pada darabtuka? Ka. Ka di sini sebagai objek. Mana kata kerjanya, predikatnya? Darab, predikat. Subjeknya mana? Tu. Darabtu, aku memukul kamu sebagai objek. Faham ya? Darabtuka. Iyyaka na'budu, mana objeknya? Maf'ul bihinya mana? Iyyaka. Iyyaka semuanya, iyanya juga objeknya. Na'budu adalah kata kerja dengan subjek. Baik, alhamdulillah sudah selesai untuk materi maf'ul bihi. Oh, masih ada ya ini ya pembahasannya. Fi'il itu ada dua jenis. Ini tambahan faedah buat antum biar ngerti ya. Fi'il ada yang namanya lazim. Lazim tidak pakai objek. Sama dengan di bahasa Indonesia. Apa di bahasa Indonesia kalau nggak pakai objek namanya? Intransitif. Kalau muta'addi punya objek. Namanya di Indonesia transitif. Jadi urutan di bahasa Arab itu fi'il dulu baru fa'il. Kata kerja dulu baru pelaku. Masih ingat kemarin ya? Qama aliyun, mana pelakunya? Aliyun, subjek. Qama, predikat. Ali telah berdiri. Di bahasa Indonesia, Ali telah berdiri. Butuh objek enggak? Enggak perlu ya. Masa Ali berdiri kursi? Enggak ya. Ali berdiri di atas kursi tapi bukan objek sebagai keterangan. Jalasa Zaidun juga sama, tidak butuh objek. Jadi ada kata kerja memang enggak butuh objek. Tapi ada kata kerja butuh objek, maka urutannya fi'il dulu disebut, terus fa'il, terus maf'ul bihi. Fi'il adalah predikat, fa'il subjek, maf'ul bihi objek. Contoh, fatahtul baba. Apa fatahtul baba? Mana fi'ilnya? Fatah, fi'il ya. Fi'il. Mana fa'ilnya? Tu sebagai fa'il. Al-bab sebagai maf'ul bihi. Jelas? Fatahtul baba. Di Al-Quran. Coba di Al-Quran wes. Misalnya di Al-Quran. Kita lihat pas tepat buka ayat ini. Saya carikan dulu. Ini pakai bentuk majhul semua. Bentar, kita cari. Ini pakai majhul ya. Jangan kalau pakai majhul belum belajar. Ya? Hilang? Oh iya. Zoomnya keputus. Ada sebenarnya tapi takut kesulitan. Kita carikan yang mudah. Ini yang sulit itu nyari contoh yang mudah dulu. Kita coba di surat pendek-pendek aja. Ini ya. Idza jaa nasrullahi. Kelihatan? Saya perkecil. Yang ini ya. Jaa nasrullahi. Yang mana kata kerja di sini? Jaa. Nasru berarti sebagai apa? Rafa setelah fi'il namanya fa'il, pelaku. Nasru pertolongan Allah datang. Datang butuh objek atau tidak? Butuh objek atau tidak? Datang. Enggak butuh. Yang disebutkan nanti keterangan ya. Idza jaa nasrullah, enggak ada objek di situ, enggak ada yang dinasobkan. Wa ra'aitan nasa. Ra'a, apa arti ra'a kemarin? Lihat. Sebagai apa dia berarti jabatannya? Jabatannya sebagai fi'il. Ta di situ sebagai apa? Fa'il, pelaku. An-nas sebagai dan kamu melihat manusia. Kamu pelaku melihat. Kata kerja an-nas manusia, maf'ul
bihi. Kita lihat maf'ul bihinya pakai harokat apa itu akhirannya? Fathah, tanda dari nasab. Bisa dipahami kira-kira ya? Alhamdulillah bisa. Kita lihat lagi contoh yang lain yang pakai dia itu maf'ul bihi atau objek. Misal ya, contohnya berikut, wa yamna'unal ma'un itu bisa, a'tainakal kautsar itu bisa. Coba pakai dua ayat itu ya. A'tainaka, agak sulit tapi itu. Saya tulis a'tainaka al-kautsar. A'ta artinya memberi. Berarti kata apa jabatannya berarti? Fi'il, a'ta. Mana kalau fi'il butuh pelaku, fa'il, mana fa'ilnya? Yang dhamir rafa' na. Nah di sini kami sebagai ka di situ sebagai maf'ul bihi. Apa maf'ul bihi? Objek. Kami memberikan engkau al-kautsar, terus jadi apa? Lihat di Al-Quran, al-kautsaru, al-kautsara, al-kautsari itu harusnya al-kautsara tadi ya, juga sama maf'ul bihi. Berarti maf'ul bihinya ada dua, maf'ul bihi 1, maf'ul bihi 2. Kami memberikan kepadamu al-kautsar. Ada dua penafsiran, tidak usah kita sebut di sini. Nah, jadi di sini kita lihat fa'il dan maf'ul bihinya dalam wujud dhamir atau zahir? Mudmar atau zahir? Mudmar, dhamir ya. Na itu dhamir, ka itu dhamir.